Tepat pukul 12 malam, kakek dan nenek akan memadamkan listrik di hotel ini sebagai langkah penghematan. Malam pertama si Pirang tidur di hotel keluarganya ini, dan tiba-tiba ia terbangun karena mendengar ada yang memanggil namanya. Karena penasaran, si Pirang pun keluar dari kamar dan melihat-lihat sekeliling yang tak tampak ada siapapun. Namun tiba-tiba saja ada yang memegangi kaki si Pirang, membuatnya kaget setengah mati. Namun setelah dilihat ke bawah, ternyata malah si Kiki yang meringkuk di kakinya. Si Pirang jelas kesal dan bertanya si Kiki sedang apa. Kiki pun berkata kalau dia mendengar suara-suara aneh. Ada 3 suara yang ia dengar. Yang pertama suara rintihan, lalu kedua suara orang bersuara sua-sua. Baru saja Kiki mau memperagakan suara ketiga, si Pirang berkata Kiki omong kosong saja. Tak lama Kiki melihat ada sepasang kaki di belakang si Pirang. Kiki pun ketakutan dan melihat ke atas. Terlihat ada yang menyergap si Pirang. Namun ternyata itu perbuatan Koko yang sedang tidur sambil jalan. Keesokan malam Kiki sedang mandi di kolam air panas sendirian karena si Koko dan si Pirang tak mau diajak berendam. Namun tak lama di kolam yang tenang itu terlihat ada riak-riak air. Kiki mengira si Koko berubah pikiran dan datang ke kolam. Namun anehnya tak ada jawaban ataupun suara. Kiki pun menoleh ke belakang dan ternyata tak ada siapa-siapa di kolam itu. Namun dari sisi seberang terlihat airnya bergerak-gerak sehingga Kiki pun mengambil kacamata untuk melihat lebih jelas. Dan tiba-tiba saja ada sebuah tangan keluar dari air dan nyaris saja membuat Kiki pingsan. Kiki pun langsung melipir ke kamar si Pirang dan menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Kiki berkata ada tangan yang muncul dari dalam kolam, namun si Pirang berkata pasti Kiki salah lihat. Kiki berkata tak mungkin salah lihat, uang dia pakai kacamata. Si Pirang berkata memakai kacamata di kolam air panas tentu saja membuat kacamata berembun dan pasti membuat penglihatan jadi kabur. Akhirnya si Pirang mengusir Kiki dan Koko dari kamarnya. Sebelum pergi Kiki bertanya pada Pirang apakah ia boleh tidur di kamar si Pirang. Si Pirang jadi kesal dan mendorong Kiki pergi dan menutup pintu. Dan Koko juga melakukan hal yang sama. Akhirnya Kiki pun tidur dengan menutup diri dengan selimut sambil memegang jimat pelindung. Sementara itu di kamar Koko, terlihat Koko kumat lagi penyakit tidur sambil jalannya. Ia berjalan ke lemari lalu kembali mau tidur. Tapi sepertinya ia salah mengira lantai sebagai tempat tidur. Jadinya ia malah tidur di bawah. Saat si Koko mulai tidur dengan tenang, tiba-tiba terdengar suara ketukan dan Koko pun jadi tersadar. Ia mendengar ada suara orang berjalan. Karena lantai di hotel ini lantai kayu, jadi terdengar jelas kalau ada yang berjalan. Dan tak lama terdengar ada yang berbaring di dekatnya. Koko pun menoleh ke samping karena asal bunyinya dari bawah tempat tidur. Ketika akan menyibak spray yang menutup kolong, tiba-tiba ada kaki tergantung di atas